Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 580 dengan nama lengkap Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia merupakan keturunan Bani Zuhra yang berasal dari Jurai. Ayahnya adalah Auf bin Abdul Auf al-Harith, sementara ibunya bernama Ashifah Siti. Pada masa jahiliyah, Abdurrahman bin Auf diberi nama Abdul Ka'bah atau Abdu'am. Barulah setelah masuk Islam ia diberi nama Abdurrahman oleh Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam pada tahun 614 Masehi melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arkam bin Abi Arkan. Ia mempersembahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah SAW dan menyatakan keimanannya terhadap apa yang dibawanya. Melihat keadaan mereka dan sejarah pada saat itu, Abdurrahman bin Auf telah menjadi muslim pada masa permulaan dakwah. Ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Sebelum dijadikannya rumah Al-Arkam sebagai pusat pengajaran agama Islam kepada para sahabat, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang paling awal masuk ke Islam. Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu sahabat yang kaya raya, namun hartanya tidak membuatnya menguasainya. Itulah sebabnya ia tetap hidup dengan cara sederhana, tidak konsumtif, tidak bermewahan, dan murah hati pada sesama. Kedermawaan yang terkenal itu membuat penduduk Madinah mempunyai frasa tentang dia. Dikatakan semua penduduk Madinah adalah pemilik bersama harta Abdurrahman bin Auf. Sepertiga dihutangkan pada mereka, sepertiga untuk melunasi hutang mereka, dan sepertiganya lagi diberikan kepada mereka. Keutamaan Abdurrahman bin Auf. Satu, pedagang yang jujur, adil, dan terpercaya. Bahkan dialah orang yang berhasil berdagang dan dialah orang yang kaya raya yang tidak mau kehilangan sebagian keduniaannya di samping keagamaannya. Dua, pahlawan yang berani. Terbukti setelah dia diutus oleh Rasulullah SAW memimpin 700 orang pasukan menuju Daumatul Jandal. Setelah Abdurrahman bin Auf tiba di Daumatul Jandal, maka dia mengajak penduduknya memeluk Islam sampai 3 kali, namun mereka tidak mau. Akhirnya dia menyerang mereka. 3. Bijaksanaan melaksanakan dakwah Islamiyah. Di samping itu, beliau banyak memberikan dampak seperti memerdekakan budak dan banyak mengetahui seluk-beluk bangsa Arab. Oleh karena itu, setelah dia tampil sebagai penyiar Islam, nampak sekali keberhasilannya. 4. Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercayai oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah padahal Rasulullah masih hidup. Nilai teladan dari Abdurrahman bin Auf. 1. Tidak dibutakan dengan harta. Abdurrahman bin Auf sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya raya pada masa itu. Namun, tahu tidak bahwa beliau menginginkan kehidupannya menjadi miskin. Bukan karena tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi karena beliau takut akan ucapan Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Karena perkataan Rasulullah itu, Abdurrahman bin Auf menangis bukan karena beliau takut ajalnya tiba, namun beliau takut karena kekayaan yang dimiliki menghambat beliau untuk masuk surga. Hal tersebut yang membuat beliau menginginkan kehidupan miskin, tapi hingga beliau wafat, kehidupannya tetap memiliki harta yang berlimpah dari Allah. Dan Rasulullah juga berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Maksudnya, meskipun Abdurrahman bin Auf memiliki harta yang banyak, tidak membuat beliau susah untuk masuk surga. Malah sebaliknya beliau tidak susah-susah untuk berjalan memasuki surga, dan dengan beliau merangkak saja, surga sudah begitu dekat dengannya. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan. Demi membuat dirinya menjadi miskin, Abdurrahman bin Auf sampai memberikan semua hartanya secara cuma-cuma untuk membeli tanah, membangun pasar, dan memperjuangkan Islam. Serta pernah beliau mengeluarkan hartanya untuk menyelamatkan ekonomi umat muslim. Namun, bukannya beliau menjadi miskin, sebaliknya beliau tambah kaya karena kedermawaannya. Yang ketiga, beliau rela berkorban demi membela Islam. Bukan hanya mengorbankan seluruh harta dimilikinya, beliau juga ikut andil dalam membela agama Islam meskipun hanya sebagai taruhannya. Abdurrahman bin Auf pernah terlibat dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Sungguh mulia Allah yang terdapat di dalam diri Abdurrahman bin Auf. Semoga kita sebagai umat Islam dapat meneladani
keteladanan yang dimilikinya.